Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Seberapa saudara yang hari-hari ini tetap bersuka cita dan percaya bahwa saudara ada dalam lindungan Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara tinggi-tinggi. Haleluya. Saya percaya bahwa kita semua tetap ada dalam lindungan Tuhan. Amin. Hari ini biar kita membawa hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Sembah Tuhan dengan segenap hati saudara. Tanggalkan segala kekhawatiranmu, fokus kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan, atas perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami menaikkan syukur kami buat kebaikan Tuhan. Karena kami tahu nafas kehidupan kami sampai hari ini anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Kami percaya ada persatuan di atas bangsa kami. Ada damai untuk bangsa kami. Bangsa kami pasti dipulihkan Tuhan. Bangsa kami pasti mengalami terobosan. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, Rahmat Immanuel Tuhan. Berkati Pak Gembala Pastor Paulus Supit dan seluruh penata layanan Tuhan. Semua orang yang mengambil bagian dalam pelayanan, online maupun offline, kami percaya semuanya diberkati, diurapi oleh Tuhan. Biarlah gereja ini Tuhan, umat-Mu semakin hari semakin sempurna seperti yang Kau kehendaki. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang berada di rumah, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka yang mengalami sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Karena kami percaya perjumpaan dengan Tuhan pasti mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap menyembah Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Dengan segenap hatimu lebih lagi nyanyikan pujian ini, katakan, Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang
Mari angkat tanganmu lebih lagi, katakan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami selamanya, dalam detik demi detik Engkau Tuhan. Lebih lagi sembah Tuhan saat ini, saudara. Nyanyikan pujian, nyanyikan mazmur, senangkan hati Tuhan. Dia yang layak, tiada nama lain, hanya nama Yesus, hanya Yesus saja. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Takkan kami mampu berjalan sendiri tanpa Engkau Yesus. Nama-Mu nama yang berkuasa Tuhan. Nama-Mu nama yang mendatangkan keselamatan, kemenangan buat kami. Mari lebih lagi saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sembah Dia. Yesus, nama-Mu aja. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. You have no rival. You have
semua. Ternyata sampai akhir tahun, bahkan pada awal tahun, kita tetap diizinkan Tuhan untuk hidup. Nah, pada saat kita diizinkan Tuhan untuk tetap menikmati hidup ini, kita bertanya, kenapa aku diizinkan tetap hidup, sedangkan yang lain Tuhan panggil? Ini sebuah pertanyaan yang harus kita bahas. Saudara, saya banyak belajar dari budaya-budaya luar, khususnya orang Jepang, ya. Itu mereka sangat menghormati kehidupan. Ini yang coba saya ulas di dalam tema respecting life, menghormati kehidupan. Saudara tahu apa bedanya Bali dan Butan? Butan itu negeri 1001 di atas awan. Saya membaca dalam satu penelitian, Bali itu makin lama makin menurun. Karena Bali ini sedang ngotot untuk memasukkan turis sebanyak-banyaknya, sehingga Bali mengalami banyak sampah dan kekotoran. Sedangkan Butan, negeri di atas awan ini, sistemnya beda. Dia bukan mencari sebanyak-banyaknya, dia mencari sesedikit mungkin pariwisata, tapi dengan biaya yang tinggi. Makanya Butan itu bersih, sampai hari ini bersih. Jadi kalau Anda pergi ke Butan, nggak bisa rombongan. Paling kalau keluarga, Anda minta guide pribadi. Sehingga negeri ini tertib, nggak ada polusi, nggak ada sampah. Jadi Bali akan menurun pelan-pelan dan Butan sekarang naik luar biasa. Sedikit pariwisata, tapi biayanya tinggi. Daripada banyak pariwisata, tapi biayanya rendah, kita yang rugi. Ya, ini hasil penelitian dan saya setuju dengan hal seperti itu. Nah, setahun sudah kita lalui, sekarang kita ada di awal tahun depan, di awal tahun ini. Sekarang muncul sebuah pertanyaan, kita harus apa sekarang, Pak? Covid melanda habis-habisan, apalagi yang dari Inggris dengan sistem penularan yang sangat cepat, bahkan berita di TV. Hampir seluruh dunia sekarang dilarang masuk ke Indonesia. Demikian juga negeri lain. Jadi saya melihat ini dunia ini sebetulnya mau kemana sih? Saudara, respecting life itu harus didasari dengan satu kata, meaningful base, kesadaran. Sekarang saya mau tanya, saudara semua punya SIM? Anda punya SIM ini sebetulnya motivasinya apa? Hampir sebagian besar saya tanya, saya punya SIM ini sebetulnya cuman supaya nggak ditilang aja, Pak. Bukan karena supaya saya bisa nyetir, enggak. Ini kan konsep-konsep wawasan dasar yang keliru. Kita punya SIM untuk bisa nyetir, bukan untuk takut ditilang. Konsep seperti inilah yang coba harus kita luruskan. Nah, saudara tahu pada September 83, ada satu maskapai dari Korea, Korean Airlines, dengan simbol 007, nomor penerbangannya dari New York mau ke Seoul, Korea. Tapi ternyata di tengah jalan, waktu hampir mendekati Korea, dia ditembak oleh Soviet, yang mati 256. Kenapa? Siapa yang salah? Kok ditembak? Karena rupanya sang pilot itu tidak mengamati ada perubahan derajat perbatasan. Dianggap oleh Soviet melewati perbatasan, ya ditembaklah. Nah, lewat peristiwa ini kita harusnya bertanya, posisi saya sekarang ada di mana ya? Untuk melewati tahun 21 ini, posisi saya ada di mana? Kalau posisi kita ada bersama Tuhan, Tuhan akan menyertai dan menuntun Anda. Tapi kalau posisi Anda di luar Tuhan, ya Tuhan tidak menyertai. Karena itu sebelum melangkah di tahun 21 ini, perhatikan posisi kita di mana. Kemarin saya di kebaktian saya bertanya, kalau di meja ini ada permen coklat 5 biji yang menarik, dan di sebelahnya ada kunci BMW. Dan kemudian saya minta seorang anak umur 6-7 tahun untuk ke depan. Mana yang dia pilih? Coklatnya atau
kunci BMW. Saya yakin yang dipilih anak kecil ini pasti coklat, bukan BMW. Karena apa? Karena anak kecil tidak pernah tahu nilai kunci BMW. Jadi sebelum Anda melangkah, istilah hidup itu bukan untuk mengejar kekayaan dan sebagainya, walaupun itu perlu. Tentukan nilai Anda. Saya kasih contoh, kalau Anda pergi ke mana ya, tempatnya barang-barang bermerek, Plaza Senayan atau Pacific Place. Di situ itu barangnya harganya terlalu mahal kalau buat saya ya. Tapi kenapa itu mahal? Padahal hanya sekedar tas untuk bawa sesuatu, tas kresek juga bisa, tas di Tanah Abang juga bisa. Karena ada nilai yang ditanamkan oleh merek itu sejak lama orang mengenal. Kalau Anda memiliki nilai, perusahaan tidak pernah akan membuang Anda. Walaupun ada eliminasi, ada semuanya. Tapi perusahaan tetap akan memakai Anda. Nah, sebelum saya mulai perenungan, 10 tahun yang lalu itu buku pertama saya terbit. Judulnya Sang Guru Kehidupan. Ya memang sekarang sudah nggak ada. Dan tulisan saya banyak dipinjam oleh teman-teman nulis buku. Di situ saya menulis satu kalimat. Untuk menjadi manusia berhasil, langkah pertama, berhasillah jadi manusia dulu. Kalau Anda sudah menjadi berhasil, menjadi manusia seperti yang Tuhan inginkan, saudara pasti menjadi manusia berhasil. Tahun ini diperlukan adalah manusia unggul. Ya, jadi kalau Anda nggak punya keunggulan, padi aja ada bibit unggul, harganya lebih mahal. Gula yang bibit unggul, harganya lebih mahal. Anda harus menjadi orang yang limited. Tidak terlalu banyak orang bisa seperti Anda. Dan di situ saudara akan bertahan hidup dan saudara akan naik. Kalau misalnya saudara bekerja di satu perusahaan, dan kalau saudara nggak masuk, terus bosnya bisa minta satpam untuk gantikan Anda siapa dong? Tapi kalau Anda nggak masuk, perusahaan itu terpaksa untuk mencari Anda sampai sembuh, itu Anda punya nilai. Amin. Jadi tahun ini saudara harus benar-benar mengumpulkan nilai dulu. Ya. Karena di mana nilai tertinggi, orang akan nguber Anda, orang akan cari Anda. Nah, gimana sih supaya hidup ini punya nilai? Hari ini saya akan membahas 2 hal. Bagaimana Allah memulai dunia ini dan apa tantangannya. Yang pertama, kalau Anda membuka Alkitab, maka kalimat pertama yang pendek, pada mulanya Allah. Bukan pada mulanya dunia, jenderal, orang kaya. Pada mulanya Allah. Artinya apa? Sebelum kita mengawali dan memulai tahun ini, letakkan Allah paling depan. Jangan ada satu pun bentuk sekecil-kecilnya yang ada di depan Allah. Ayat selanjutnya berkata, bumi kosong, gelap gulita, roh Allah melayang-layang. Saat itu bumi belum berbentuk. Nah saudara perhatikan, kita baru mengawali 1 hari di tahun 21. Gimana? Usaha Anda sudah berbentuk? Rencana Anda sudah berbentuk? Semua itu dimulai tanpa bentuk. Tapi karena roh Allah melayang-layang di dalam dunia tanpa bentuk, disitulah firman itu mulai. Walaupun usahamu, rumah tanggamu belum punya bentuk, ekonomimu morat-marit belum punya bentuk. Tapi kalau roh Allah melayang-layang di dalam duniamu, di situ perhatikan langkah Allah yang pertama. Ya, kalau kita membaca di ayat pertama, berfirmanlah, jadilah terang. Sebelum Anda melangkah, jangan cari kegelapan. Yang harus Anda ciptakan adalah terang. Terang pikiran, terang hati, terang bisnis Anda, terang semuanya. Ini yang Tuhan lakukan, ya. Baru kemudian Tuhan memisahkan, jadilah petang, jadilah pagi. Di dalam menjalani hidup di tahun 2001, mampukah Anda memisahkan antara gelap dan terang? Anda tahu kan mana yang benar, mana yang salah?
Tapi biasanya yang salah itu duitnya kenceng, yang salah itu duitnya enak. Ya, sehingga yang terang ditinggalkan. Tapi saya ingin katakan, saudara jangan berkata bahwa gelap tidak diperlukan. Oh tidak. Anda kalau cuci foto di kamar apa? Di kamar gelap kan? Anda kalau tidur pakai lampu atau digelapin? Digelapin kan? Jadi sekarang Anda jangan terpaku dengan bahasa. Orang berkata, wah negatif om. Loh negatif sekarang diperlukan. Kalau Anda kena COVID, emang mau positif terus. Ya. Nah, segala sesuatu itu letakkan pada tempatnya. Jangan digeneralisasi. Ya. Mari kita berpikir yang lebih enak lah. Kita belajar dari setahun yang lalu. Atau gini, saudara pernah digigit nyamuk? Pernah kan? Waktu nyamuk menggigit Anda, apa nyamuk punya niat untuk menularkan penyakit? Enggak ada. Enggak ada yang menularkan penyakit. Nyamuk tidak punya niat untuk menularkan penyakit. Dia sekedar cari makan loh. Apa salah orang cari makan? Berikan hak kepada nyamuk untuk menggigit Anda. Karena dia ingin cari makan. Tapi karena nyamuk ini nggak ngerti, di dalamnya ada nilai negatif. Di dalamnya dia membawa benih-benih kuman. Dia dipukul, mati. Makanya tidak semua yang Anda lakukan baik itu akan baik untuk orang lain. Nyamuk itu nggak salah kok. Tapi kenapa Anda bunuh? Ya, karena nyamuk nggak ngerti siapa dirinya. Makanya langkah pertama, kalau Anda mengenal Tuhan, Anda akan mengenal siapa dirimu. Dengarkan, saya mengucapkan satu kalimat penting. Semua krisis di dunia dimulai dari krisis spiritual. Dengar baik-baik. Ya, semua krisis di dunia ini diawali dengan krisis spiritual. Loh, buktinya mana? Ya, setelah Adam dan Hawa jatuh, hubungannya krisis sama Tuhan, dunia udah gak karu-karuan. Sampai hari ini. Kemudian Tuhan berkata apa lagi? Jadilah cakrawala. Saudara perhatikan, Anda berdiri di pantai ya. Kalau Anda maju 10 langkah, garis cakrawala itu akan mundur 10 langkah. Tapi kalau Anda mundur 10 langkah, cakrawala itu akan maju 10 Anda. Jadi cakrawala itu adalah batas kemampuan manusia melihat. Jangan sombong, hidup ini punya batas-batas tertentu. Ada batas-batas yang gak boleh dilanggar. Ada batas-batas yang masih ditoleransi. Jadi hidup yang mengenal batas, itu adalah hidup yang sangat teratur. Sekarang perhatikan, setelah itu Tuhan ngomong apa? Tuhan ngomong kepada tanah. Hendaklah tanah menumbuhkan pohon-pohonan. Tuhan berfirman kepada tanah loh, bukan kepada pohon loh. Jadi makanya kalau pohon gak ada tanah, dia mati. Karena pusat kehidupannya adalah tanah. Bahkan yang kedua, Tuhan berfirman kepada air, bukan kepada ikan loh. Kalau Anda perhatikan, ya. Hendaknya ikan-ikan berkeriapan. Makanya air itu menjadi sumber kehidupan. Tanah itu menjadi sumber kehidupan pohon. Pohon Anda cabut dari tanah, mati. Ikan Anda ambil dari air, mati. Karena firman Tuhan ada di dalam tanah dan ada di dalam air. Demikian juga manusia. Tuhan mengebuskan rohnya. Begitu roh kita berpisah dari Allah, ya kita mati. Ini pengertian ya, saya bukan seorang teolog, tapi kira-kira begitulah. Ya. Nah, kenapa Tuhan meminta air ini ada binatang berkeriapan? Artinya Tuhan itu selalu mengisi kekosongan dengan hal-hal yang bermanfaat. Gimana dengan waktu kosongmu? Sudah Anda isi dengan hal bermanfaat? Ya, isilah kekosongan, hidup jangan kedugem, jangan narkoba, jangan macam-macam. Isilah kekosongan dengan hal-hal yang bermanfaat. Nanti hidupmu akan berubah. Nah, kemudian apa yang terjadi? Setelah semuanya itu, Tuhan menciptakan apa? Ada bulan, ada bintang. Hendaklah ada benda penerang. Jadi bumi ini awalnya gelap, saudara. Saudara siap jadi penerang? Di tengah-tengah kegelapan perusahaanmu, di tengah-tengah kegelapan komunitasmu, di tengah kegelapan gerejamu. Ya, kita harus jadi penerang.
Ya, bulan itu terbitnya malam sebagai pemanis alam. Kita menghormati bulan, nggak bisa menyamakan dengan matahari. Matahari memberikan energi, tapi bulan memberikan keromantisan. Bayangin kalau nggak ada bulan, betapa gelapnya. Kalau nggak ada matahari, kita mati. Matahari maju 1 meter, kita lebur, saudara. Matahari mundur 1 meter, kita beku. Jadi hati-hati, jadilah benda-benda yang berguna. Kalau benda mati aja banyak kegunaannya, lah kita makhluk hidup kok malah menyalahgunakan. Ya, ayo. Apalagi kita orang-orang Kristen, orang-orang gereja, hati-hati jangan menyalahgunakan yang sudah diciptakan Tuhan. Dan yang terakhir, ini baru intro ya. Saudara, kemudian Tuhan menempatkan manusia yang diciptakannya. Jadi setelah dunia diciptakan, di dalam dunia Tuhan menciptakan Taman Eden. Ya. Taman Eden itu letaknya di negara Irak. Dan Tuhan menempatkan manusia yang sudah dibentuknya. Nah, saudara ini sudah dibentuk belum sama Tuhan selama tahun 2020? Apa mulai hari ini saudara mau siap dibentuk? Kalau Anda sudah siap dibentuk, Taman Eden menjadi milik Anda. Percayalah. Ya, karena Tuhan menempatkan manusia yang dibentuknya. Untuk apa? Untuk 3 hal. Kita sudah diselamatkan Tuhan, kita sudah ada di Taman Eden, ya. Kita punya tugas 3. Memelihara taman, mengusahakan dan taati aturan. Ya. Jadi syukuri apa yang sudah Anda terima, kembangkan dengan baik talenta Anda, kemudian taati hukum-hukum yang ada. Pak, untuk mentaati, ada teman-teman nyeletuk begini. Loh, hukum itu diciptakan kan untuk dilanggar, Pak. Ya benar juga sih filosofinya begitu. Hukum itu ada untuk dilanggar. Kalau nggak ada yang langgar, namanya juga bukan hukum. Ya contohnya, kita pakai masker. Anda pakai masker karena apa? Takut disuruh push up? Takut disuruh denda? Enggak, ini demi keselamatan Anda. Ya. Saya tetap melakukan protokol-protokol. Gereja kami tetap punya protokol-protokol kesehatan. Artinya sebelum kebaktian, pergantian kebaktian, ruangan disemprot dulu. Karena kita tidak ingin jemaat yang datang cari berkat malah dapat sakit. Kita nggak ingin. Kita ada social distancing, ya, semua pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Jangan menganggap enteng itu peraturan. Ya, inilah cara Tuhan memulai dengan dunia. Dan saya harap saudara memulai dengan dunia ini juga seperti cara Tuhan. Saya percaya kalau Anda mulai tahun 2001 ini, tahun 21 ini, Anda memulai dengan cara Tuhan, saya percaya hidupmu akan diberkati. Saudara jadi terang, jadi semua. Nah, sekarang apa tantangannya Pak Pengki? Semua orang yang diciptakan Tuhan itu pasti punya tantangan. Ya. Jadi saya tertarik dengan kitab Yosua. Saya akan buka kitab Yosua. Saya akan bacakan pasal 1 ayat 1 sampai 5. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ya, dari padang gurun, dari gunung Libanon di sebelah sana sampai ke sungai besar, yakni ke sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Setiap saya membaca firman Tuhan, yang pertama saya cari adalah janji Tuhan. Ini P yang pertama, promise. Nah, di dalam promise itu, begitu saya percaya janjinya bukan besok jadi.
P yang kedua adalah proses. Anda harus mau diproses dan Anda harus mampu berproses. Anda mau, nggak mampu, runtuh di tengah jalan. Anda mampu, Anda nggak mau, gagal dari awal. Setelah proses, P yang ketiga apa? Problem. Di dalam proses itu ada problem. Hargai proses, bukan hasil. Ya, orang kita ini cuma ribut dengan hasil, tapi tidak pernah menghargai proses. Kita menjadi dewasa karena proses. Kita jadi gede seperti hari ini karena proses. Nah, setelah problem, di dalam problem ada apa? Ada pain, kesakitan, penderitaan. Anda harus mampu melewati. Saya selalu mengatakan jangan pernah menyerah. Jangan pernah. Ya, pada saat penderitaanmu di titik klimak, di situ sebentar lagi Tuhan akan beracara. Percayalah. Tunggu sampai klimak. Nah, biasanya waktu manusia mendekati klimak, dia udah nggak tahan. Ini keliru, ya. Jadi proses, problem, pain. Ini akan Anda jalani. Nah, ayat pertama berkata, sesudah hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun demikian, hambaku Musa mati. Kenapa kata mati itu dikatakan 2 kali? Emang Yosua enggak tahu kalau Musa sudah mati? Emang Yosua budek? Enggak juga. Dia yang memimpin acara pemakaman. Dia yang memimpin penutupan peti kebaktian. Masa dia enggak tahu kalau Yosua mati? Musa mati. Sekarang saya mau tanya. Mungkin banyak orang hidup hari ini, tapi pikirannya masih kemarin. Orang Israel itu keluar dari Mesir, tapi pikiran Mesir masih dibawa terus. Ini yang nggak boleh. Hari ini adalah hari ini. Nggak usah bawa pikiran masa lalu. Kemarin itu maksudnya Tuhan ngomong 2 kali. Kemarin itu sudah nggak ada Yosua. Kemarin itu sudah mati. Lupakan, kubur. Jangan mikirin yang kemarin-kemarin. Tahun sudah 2001, tahun 21. Anda masih membawa pikiran 20. Enggak boleh. Ya. Jadi hari ini adalah hari ini. Itulah yang saya katakan mindfulness peace. Kesadaran. Nikmati di mana Anda duduk, nikmati di mana Anda berdiri. Sekarang inilah hidup. Bukan kemarin, bukan besok. Sebetulnya waktu itu kekekalan, bro. Dia enggak ada kemarin, enggak ada besok. Yang membuat ada kemarin, ada besok adalah manusia. Saya kasih contoh. Acaramu nanti tanggal 1 kemana? Malam tahun baru. Kemarin kemana? Saya kasih tahu ya. Saya dicerahkan Tuhan. Saya dulu waktu membangun gereja di Solo. Setiap minggu saya selalu naik mobil dari Surabaya ke Solo. Setiap sampai Ngawi, saya pasti berhenti. Karena di situ ada deretan kedai kopi yang enak. Tapi sebelum saya masuk keluar Ngawi mau masuk Jawa Tengah, ada pelang gede. Anda meninggalkan wilayah Jawa Timur. Kalau Anda maju selangkah, Anda nengok ke belakang, Anda memasuki Jawa Tengah. Lantas saya berdiri di bawah pelang itu. Kaki kanan saya di Jawa Tengah, kaki kiri saya di Jawa Timur. Apa bedanya? Cuma tanah 30 cm. Apa bedanya tahun 2021 dengan tahun 20? Enggak ada bedanya kok. Cuma Anda yang membuat perbedaan dengan perasaanmu. Pesta sendiri, kembang api sendiri. Enggak ada apa-apa, enggak ada apa-apa. Tuhan ketawa dari atas. Manusia yang menciptakan pesta pora. Jadi istilahnya apa? Sadari. Kalau kaki kiri saya ada di Jawa Timur, sebentar lagi saya masuk ke Jawa Tengah, kaki kiri saya angkatkan. Artinya apa? Pergantian tahun itu berarti ada hal-hal baru. Ada new normal yang baru. Biasanya normalnya tahun 20 apa yang Anda lakukan? 21 ini new normal. Jadi langkah pertama, tantangan pertama. Kenapa Yosua berteriak demikian? Karena Yosua itu stres. Tuhan, Musa itu hebat. Belah laut di berau. Gua bisa apa? Musa itu senior. Saya ingin katakan, sebelum tantangan yang lain datang, tantangan pertama adalah dirimu sendiri. Sudah ada perbaikan? Hidup ini jangan cuma cari duit, cari arti, cari makna. Hidup ini enggak lama kok.
Kapan hari ada teman ke gereja kami, hanya mau ketemu saya untuk ngomong, karena lama gak ketemu. Dia pulang minggu depan, dia lewat. Kena COVID, saudara. Hidup ini gak ada yang tahu. Ya, bisa nanti sore, bisa besok. Saudara jangan menganggap kalau Anda lebih muda dari saya, umurmu lebih panjang. Enggak. Jadi sebelum kita dipanggil, ayo kita belajar menyelesaikan tantangan di dalam diri sendiri. Rasa minder, rasa sombong, rasa iri, rasa serakah. Serakah itu apa? Serakah itu melewati kebutuhan dan keinginan. Ngeri enggak saudara serakah? Bayangkan kalau Anda sudah punya penghasilan 200 juta sebulan. Anda masih kurang. Saya bingung, Anda ini makan apa gitu loh. Iya kan? Tuhan Yesus berkata, makanan masuk terus ke jamban. Selesai, hidup gitu-gitu aja. Jadi siap untuk menyelesaikan kepribadian Anda. Menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, yang kedua, tantangan apa yang dihadapi oleh Yosua? Yang pertama, dia mengirim pengintai untuk mengalahkan Yeriko. Pengintai ini kebetulan bertemu dengan Rahab, perempuan sundal yang ada di tembok Yeriko. Saudara jangan kaget loh, Rahab ini nenek moyangnya Tuhan Yesus. Yang kedua, Batseba yang selingkuh dengan Daud, dia juga nenek moyangnya Tuhan Yesus. Yang ketiga, Tamar. Ini lebih mengerikan. Seorang menantu yang memancing mertuanya supaya mertuanya menghamili dia. Edan enggak Tamar? Itu juga nenek moyang kita, saudara. Jadi Anda enggak perlu repot. Aduh, kenapa orang tuaku begini? Semua tergantung Anda. Yesus itu Tuhan. Dan dia melakukan dirinya sebagai Tuhan dalam bentuk manusia. Walaupun keturunannya Tamar, Rahab, dan Batseba. Turunanmu baik-baik. Banyak orang turunan baik-baik, anaknya maling. Ya. Nah, waktu dia mengirim pengintai itu, Rahab berjanji. Rahab ini punya risiko tinggi loh. Kalau dia melindungi pengintai dari Israel, kalau ketahuan rajanya sendiri, dia dimatiin. Atau yang kedua, ya kalau pengintai ini janjinya tepat. Kalau dia menang, dia dibunuh, selesai kan? Tapi orang Israel itu, janji itu dibawa mati. Janji itu harus ditepati, saudara. Jadi artinya apa? Hidup itu harus bisa dipercaya. Kalau tahun kemarin Anda kurang dipercaya, buatlah tahun ini Anda sosok yang sangat dipercaya. Kalau Anda di perusahaan Anda menjadi orang yang sangat dipercaya, saudara akan dapat perusahaan itu, saudara. Percayalah. Kepercayaan. Apalagi kalau saudara dipercaya Tuhan. Waduh, luar biasa. Ya. Jadi tantangan kita kedua, apakah Anda makhluk yang masih bisa dipercaya untuk tahun ini? Itu. Karena itu tetap menjadi tantangan pribadi. Saudara, langkah selanjutnya setelah pengintai ini selesai, maka mereka akan menjatuhkan Yeriko. Caranya menjatuhkan Yeriko gimana? Muter 7 kali dengan aturan diem. Yang ketujuh baru teriak. Kenapa kita gagal menaklukkan tembok-tembok di depan kita? Karena saudara banyak ngomong. Padahal untuk menjatuhkan tembok itu kita perlu banyak diem. Merenung, mengevaluasi, berstrategi dan perencanaan. Hidup itu jangan banyak ngomong. Mendingan banyak merenung. Mendingan banyak diem. Mendingan banyak mikir. Baru hari ke-7 bertindak. Anda gagal karena ngomong terus. 6 hari ngomong, baru yang ke-7 diem. Seharusnya 6 hari diem, ke-7 baru ngomong. Ini pesan Tuhan, ya. Jadi perkuat pikiran Anda, perkuat renungan Anda. Jangan ngobrol yang nggak ada isinya, saudara. Nah, perhatikan. Kenapa ya? Kalau Musa itu nyebrang,
lewat padang gurun, baru Laut Tiberau. Sedangkan yang namanya Yosua, Yeriko dulu baru Yordan. Kenapa bedanya begitu? Ya. Nah, di sini saya melihat kalau misalnya ini bukan kebenaran, cuma otak-atik pikiran saya. Kalau langkah pertama di Sungai Yordan, keluar Sungai Yordan seger nggak? Mandi semua kan? Terus ngerobohin Yeriko, banyak debu kan? Lengket jadinya saudara. Tapi Tuhan itu mungkin punya cara. Debunya hancurkan dulu. Baru Anda mandi dengan segar Sungai Yordan. Nah, bagaimana Yosua melangkah di Sungai Yordan? Ceritanya gini. Saat itu nggak ada orang bisa berenang, nggak ada insinyur membangun jembatan. Cuma Tuhan perintahkan, masukkan kakimu ke air. Ini langkah pertama. Begitu kakinya dimasukkan, Sungai Yordan tersebak menjadi dua. Kenapa bisa terjadi? Nah, ini ada peristiwa penting yang memang saya ceritakan setelah menceritakan ini. Saudara, waktu perang Anda ketakutan nggak? Ketakutan, biar tentara juga ketakutan. Tahu-tahu Yosua ini berhadapan dengan satu tentara yang dia nggak kenal. Dia datang, rombongan tentara ini. Yosua gemetar, tapi tentara itu ngomong, jangan takut Yosua. Aku panglima bala tentara Tuhan. Ada jaminan. Kalau Anda berani mengambil keputusan tanpa jaminan, Allah akan hadir untuk menjamin keputusan. Setelah mendapat restu dari panglima ini, baru dia melewati Sungai Yordan. Nggak pakai alat, nggak pakai tongkat, nggak pakai apa, pakai kaki. Jadi setiap generasi itu Allah itu bekerja dengan cara berbeda. Allah itu dinamis. Ya, jangan menyamakan Tuhan kerjanya begitu. Enggak. Tuhan akan bekerja dengan cara yang berbeda. Celupkan kakimu ke air. Begitu dicelupkan, itu air bisa seperti tembok pecah, saudara. Disitulah Allah bekerja. Artinya apa? Kita harus sadar, niat langkah iman itu perlu. Langkah pertama adalah saya, langkah selanjutnya adalah Tuhan. Nah, saya agak lupa sedikit. Saudara, waktu di tembok Yeriko tadi, itu tabut Allah diletakkan di mana? Di depan barisan. Pada mulanya adalah firman. Tabut Allah diletakkan di depan barisan. Jadi dalam persoalan apapun, ayo teman-teman, kita letakkan Tuhan itu di depan kita. Dan kita di belakangnya. Kalau Tuhan ngomong diem, ya diem, biar Tuhan bicara. Waktu Anda berdoa, Anda bicara, Tuhan diem. Tapi waktu berfirman, Tuhan bicara, Anda diem. Tapi Anda enggak kan, waktu firman bicara, Anda juga ngobrol kok di gereja. Anda juga bercanda. Ya, ini masalahnya. Jadi diem itu perlu. Berikan Tuhan ruangan untuk bisa ngomong. Amin. Jangan ruangan ngomong Anda berbesar sendiri. Jangan. Ayo, saya cuma mau ajak saudara ini paling tidak 10% lebih baik lah. Paling tidak. Itu sudah minim sekali. Kalau bisa 50%. Tapi ayat terakhir mengatakan apa saudara? Yosua mati. Bayangin. Orang yang punya talenta hebat dipakai Tuhan sampai namanya masuk Alkitab. Ujungnya apa? Mati. Tapi matinya Yosua sudah punya makna. Artinya gini. Sekarang saya tanya. Umurmu berapa? 51 Kira-kira mati kapan? Ya enggak tahu ya. Katakanlah Anda dipanggil Tuhan 5 tahun lagi. Berarti umurmu 56. Nasihat saya cuma satu. Lakukan lewat sisa umur ini. Jauh lebih baik daripada umur yang sudah saudara jalani. Ya, sekali lagi. Lewat sisa umur yang akan saya jalani, saya akan melakukan jauh lebih baik daripada umur yang sudah saya jalani. Mau janji? Ya. Ini mumpung hari pertama, kita melangkah, saudara. Jadi kalau melangkah, pakailah patron Tuhan, pada mulanya Tuhan, cakrawala semua. Itu patron Tuhan dan bumi tercipta dengan baik kan? Kalau Anda nggak pakai patron Tuhan, jalan Anda nggak baik.
Baru setelah Anda punya patron, bukan berarti hidup nggak punya tantangan. Tantangan kita lihat tadi Yosua. Setiap nabi punya tantangan masing-masing. Makanya saudara nggak perlu iri sama orang lain. Loh, tantanganku kok berat, yang lain kok mudah. Menurut Anda, yang ngelakoni juga akan ngomong, tantanganmu kok ringan, saya berat bro. Sudahlah, hidup itu melihat diri sendiri-sendiri. Lihatlah rute Tuhan dan lihatlah peta Tuhan. Ya. Cerita saya, khotbah saya tentang bagaimana memulai sesuatu dan bagaimana menjalani sesuatu sudah selesai. Tapi saya harap kita akan mulai menjalaninya. Ya, hari ini sulit. Jangan lihat hidup sepotong-sepotong bro. Jangan pernah. Hari ini Anda gak enak ngomel. Tapi waktu enak, kenapa Anda gak ngomel? Kenapa Anda gak tanya? Kenapa yang punya mobil kok aku? Kok bukan sebelahku? Tapi kalau kena penyakit, kenapa aku? Bukan sebelahku. Nah, manusia nggak boleh egois. Saudara tahu artinya egois? Egois artinya edge God out. Mendorong Tuhan ke tepi, disuruh minggir dan Tuhan ke tengah. Itu ego. Makanya edge God out itu singkatannya ego. Mari pentingkan orang lain ya. Jadi apapun yang Anda lakukan harus berbasis kesadaran dan apapun yang Anda lakukan harus berbasis menghormati alam Tuhan dan orang lain. Pengendalian diri itu terpenting. Selamat Natal, selamat Tahun Baru, sukses, sehat menyertai Anda hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan tetap berikan nafas kepada kami. Hamba berdoa untuk seluruh khususnya jemaat REM yang pernah hadir, yang akan hadir, yang sudah hadir. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat mereka sukses, sehat, dan bahagia. Kami menyerahkan kepala sidang kami, pengurus gereja REM, semua penata layanan Tuhan memberkati. Bahkan saat ini kawan-kawan yang menyiapkan waktu untuk membuat hamba-Mu bisa syuting YouTube ini, Tuhan memberkati. Hamba berdoa untuk pemerintah, untuk semuanya, keluarga kami masing-masing, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, apapun yang terjadi kami tetap mengucap syukur. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Jemaat Tuhan, kami mengundang untuk kembali hadir dan beribadah bersama keluarga di GBI REM. Di Hotel Ciputra, ruang Puri 5 dan 6 lantai dasar, ada 4 kali ibadah, pukul 9, 11, 15, dan 17. Sedangkan di Toko Ban Sumber Makmur lantai 2, Jalan Daan Mogot nomor 119, ada 1 kali ibadah pukul 10. Ibadah diadakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir, bisa mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GBI REM Ciputra setiap minggu pukul 7 pagi. Untuk ibadah kids di pukul 9 pagi, sedangkan untuk youth setiap Sabtu pukul 5 sore. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan bisa melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 466 700 0008 atas nama Paulus T. Supit. Bisa juga melalui OVO, GoPay, Dana, dan link aja. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara sudah diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Pengki Andu. Arahkanlah mata hatimu sekarang, angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala, katakan amin. Karena kita percaya berkat-berkat yang kita terima semuanya itu datangnya dari Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi pekerjaan, usaha, toko, dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan di tahun yang baru ini, Tuhan akan tetap membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, dimanapun kau berpijak,
berkat Tuhan menyertai, dan berkat Tuhan selalu ada. Apapun yang kau minta di tahun 2021 ini, kepada Bapa yang baik akan selalu memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang, terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan lebih lagi yang percaya, mari angkat suaramu katakan, kiranya